penuh berkah, kita mendapatkan keberkahan ya thubutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berbagai kebaikan dan bertambahnya berbagai kebaikan, baik untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah, sebagaimana biasa kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji ya salah satu buku, yaitu doa mustajab orang tua terhadap anaknya. Baiklah, kita akan sama-sama mengkaji. Nah, di sini sudah ada ya doa mustajab orang tua untuk anaknya, bahwa kekuatan doa orang tua itu bisa mengubah takdir ya. Nah, diantaranya di sini bahwa ada 3 doa ya yang mustajab. Salah sudah awat mustajabat la syakka fihinna. Tidak ada tidak 3 doa salah sudah awat, 3 doa mustajabat yang mustajab, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Dakwatul yaitu dakwatul walid ala waladaihi ya, doa orang tua kepada anaknya. Wa dakwatul musafir, doa orang yang bepergian. Wa dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, jadi ketika kita sebagai orang tua mendambakan anak yang soleh-solihah ya, menginginkan anak kita mendapatkan pekerjaan yang sukses dalam hidupnya, kemudian menginginkan putra-putri kita misalnya mendapatkan jodoh terbaik, dan juga dan sebagainya ya, bahwa doa orang tua itu sangat mustajab. Doa orang tua itu bisa mengubah takdir ya. Nah, makanya begitu pentingnya berdoa. Nah, di sini doa-doa mustajab orang tua untuk anaknya, diantaranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Dan di sini sudah ada ya, bahwa doa itu seringkali dianalogikan sebagai sebuah senjata ya bagi orang Islam. Bahkan di seluruh umat, di baik agama samawi, bukan hanya Islam saja ya. Nah, bahwa sudah membuktikan bahwa kekuatan doa itu mampu mengubah banyak hal ya, karena di balik doa itu ada makna yang luar biasa dahsyatnya. Nah, misalnya banyak kasus yang terjadi ya, bahwa doa itu mampu merubah keadaan, membalikkan keadaan, bahkan sampai 180 derajat ya. Bisa melahirkan perubahan ya pada sikap mereka yang berdoa, bisa mengubah nasib, mengubah kondisi dan keadaan ya. Nah, ini makanya ketika memanjatkan doa ya, kita harus tahu betul maknanya, hakikatnya, filosofinya ya. Nah, di sini misalnya dalam berdoa ya, harus betul-betul sadar bahwa tahu ketika berdoa itu kita sedang berdialog dengan Allah ya, bahwa Allah yang maha segala, kita yang sebagai manusia memerlukan, dan Allah yang mengabulkan gitu ya. Nah, di sini bahwa Allah dengan segala sifat dan kemahaannya berjanji ya, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya ya, ani tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, uji budak watadai, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia memohon ya, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini ayat ini kan jawaban ya dari beberapa orang sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang Allah ya, di mana Allah teh, di mana Allah teh gitu ya. Dan kemudian turunlah ayat tersebut, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, dari ayat di atas bahwa panggillah aku ya Tuhan, niscaya aku Tuhan akan memenuhinya, dan
tentu saja Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini keimanan yang mutlak dengan konsep doa sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran dan hadis, merupakan dasar yang baik untuk diamalkan, tentu saja akan memberikan dampak yang lebih besar ya dalam kehidupan manusia. Nah, ketika misalnya seorang ibu atau seorang ayah bermunajat, berdoa untuk anaknya kepada Allah supaya anaknya menjadi hamba yang soleh. Soleh ini dalam pengertian menjadi anak yang sesuai dengan tujuan penciptaannya ya, menjadi hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba yang menjadi khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, jadi bahwa tidak ada satupun orang tua yang tidak mendoakan anaknya, pasti ya semua orang tua sadar ataupun tidak sadar selalu berharap anaknya itu menjadi sesuatu, dan tentunya sesuatu itu adalah hal yang lebih bermanfaat, baik itu menjadi anak yang solih, anak yang patuh, anak yang penurut, anak yang pintar, berhasil ya dalam kehidupannya sendiri, bermanfaat bagi agama, nusa, dan negara misalnya. Nah, ini doa ini setiap muslim, seperti doa orang tua, adalah doa yang berawal dari hati yang bagaimana ya kita berharap berbagai hal ya kepada anak kita ya, banyak sekali harapan-harapan yang kita inginkan kepada putra-putri kita. Makanya dalam buku ini ya akan dilihat gitu ya bahwa begitu pentingnya doa ya, dan begitu dahsyatnya sebuah doa. Nah, diawali dari kekuatan doa para nabi ya, kemudian ada makna doa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat kekuatan doa para nabi dan rasul. Nah, kita lihat Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman saat itu kan sedang berpatroli ya, menyusuri kerajaannya yang pada saat itu mengalami kemarau ya, kemarau yang sangat berkepanjangan, sudah berbulan-bulan para petani gagal panen, kemudian sumur-sumur sebagai sumber air juga sudah tidak mampu ya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk minum, memasak. Hewan-hewan juga sudah tinggal kulit dan tulang ya. Kalaupun dipotong dagingnya itu tidak bisa didapatkan daging sebagai bahan makanan ya. Anak-anak kecil berlari-lari karena bahan untuk pakaiannya sulit didapatkan ya secara telanjang anak-anak. Jadi pokoknya Nabi Sulaiman saat itu didatangi ya oleh umatnya untuk mereka itu minta pertolongan, meminta mohon kepada Allah supaya Allah itu menurunkan hujan ya, supaya membasahi kebun, sawah. Kemudian Nabi Sulaiman mengeluarkan perintah ya untuk semua rakyatnya, yang rakyat Nabi Sulaiman itu kan ada bangsa jin, manusia ya, supaya ngumpul di lapangan yang terletak di tengah kota supaya sama-sama berdoa memohon kepada Allah supaya musim kering segera berakhir dan musim hujan segera turun. Nah, keesokan pagi harinya lapangan besar ya yang terletak di tengah kota itu sudah dipenuhi oleh rakyat Nabi Sulaiman. Mereka sudah siap ingin berdoa ya di bawah pimpinan Nabi Sulaiman untuk segera memohon kepada Allah supaya musim paceklik segera berakhir. Sesampainya Nabi Sulaiman di hadapan rakyatnya, dia melihat seekor semut kecil yang sedang berada di atas sebuah batu ya. Semut itu dalam keadaan hampir sekarat karena haus dan menahan lapar. Nabi Sulaiman kemudian mendengar sang semut mulai berdoa memohon kepada Allah, Zat yang menunaikan segala hajat seluruh makhluknya. Begini ya doa si semut. Ya Allah, pemilik segala kekayaan, aku berhajat sepenuhnya kepadamu. Aku berhajat akan airmu. Tanpa airmu ya Allah, aku akan kehausan dan kami semua kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya padamu, akan airmu, kabulkanlah permohonanku. Nah, demikian ya doa si semut kepada Allah. Mendengar doa semut, maka Nabi Sulaiman kemudian segera nyuruh rakyatnya untuk kembali pulang ke rumah masing-masing ya, dan berkata kepada rombongan kerajaan, kita segera pulang, sebentar lagi Allah menurunkan hujan kepada kalian. Allah sudah mengabulkan permohonan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman dan rombongannya pulang kembali ke kerajaan. Bahwa kita semua tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dilimpahi kekayaan ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Sulaiman dikaruniai beragam mukjizat, salah satunya bisa bicara ya dengan hewan-hewan. Nah, bertubi-tubi berkah yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman membuatnya semakin bersyukur ya kepada Sang Pencipta, bahwa syukurnya Nabi Sulaiman di atas puncak kesuksesannya itu dituangkan dalam sebuah doa. Nah, ini doa ya ketika kita
diberi berbagai nikmat, diberi berbagai kesuksesan oleh Allah. Nah, ini doanya diantaranya ya. Fatabassama dhahikan, maka dia tersenyum, min qauliha, dengan tertawa ya karena mendengar perkataan semut. Wa qala, dan dia berdoa, Nabi Sulaiman, ini doa Nabi Sulaiman ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Fatabassama, maka dia tersenyum, dhahikan ya, tertawa, min qauliha, karena mendengar perkataan semut. Dan waqala, dan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini tuh doa Nabi Sulaiman ya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Tu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Allati an ashkura ni'mataka anta alayya wa ala walidayya, dan bersyukur ya terhadap nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shalihan tardah, dan untuk mengerjakan amal solih yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini bagus ya doanya, harus sering dibaca sama kita ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bahkan Nabi Sulaiman ya diperkenankan oleh Allah untuk menyuruh jin dalam membangun bangunan dan mengikuti sayembara ketika memindahkan singgasana Ratu Saba, dan mengajak Ratu Saba untuk beriman kepada Allah, meninggalkan agama yang terdahulu yaitu menyembah matahari ya. Salah satu doa Nabi Sulaiman ini nih. Tadi ya sudah ya yang Rabbi auzi'ni, mudah-mudahan kita sering ya baca doa itu. Ini doa yang kedua Nabi Sulaiman adalah Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala ya, beliau berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, ighfir, ampunilah li aku, wahabli, mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yanbaghi li ahadin, yang tidak dimiliki oleh seorang pun, mimba'di, setelahku, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau yang maha pemberi. Nah jadi ini doanya ya, Rabbi gfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah ini ya, bahwa Allah menjawab doa Nabi Sulaiman ya dengan memberinya anugerah pengetahuan yang besar, memberikan limpahan kekuatan yang besar dan wewenang yang kuat ya kepada Nabi Sulaiman dalam ayat-ayat yang menceritakan kehidupannya ya, berbagai perincian mengenai kekayaannya, kewenangan, bagaimana beliau menggunakan pengetahuan ya. Nah ini. Kemudian setelah Nabi Sulaiman, kita juga uswah ya, mengikuti uswah atau teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bahwa kita tahu banyak sekali kisah yang menceritakan bagaimana solihnya Nabi Ibrahim ya, ibadah beliau yang sangat baik, kemudian sabar dalam menghadapi kehidupan. Seseorang yang sudah menikah pasti tentu saja ya ingin keturunan, dan ini pula yang dilakukan Nabi Ibrahim ya, ketika menginginkan keturunan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang solih ya, yang termasuk yang solih. Doa ini Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah ya, mulai dari menikah sampai beliau usia 70 tahun ya. Jadi beliau tidak langsung dikaruniai anak ya, tetapi setelah mencapai usia beliau 70 tahun, Allah kemudian memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim ya. Betapa sabarnya beliau yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dengan tetap berdoa, dan baru dikabul ketika usianya 70 tahun. Terus Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak yang salih. Nah, Allah pun memberikan kabar gembira ya kepada Nabi Ibrahim bahwa doanya dikabulkan, yaitu seorang putra yang sabar yang dianugerahkan kepada beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah kelahiran Ismail ya, Nabi Ibrahim
diuji lagi sama Allah ya, disuruh untuk meninggalkan keluarganya, disimpan di pegunungan ya, yang kering, tanpa air, tanpa tumbuhan. Bahkan hal itu tanpa penolakan sama sekali dari Siti Hajar ya. Karena merasa iba dengan kondisi tersebut, beliau kemudian menengadahkan tangan berdoa kepada Allah ya, yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Nah ini ya doanya, diantaranya doa Nabi Ibrahim itu adalah wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, ini bagus sekali ya doanya. Mohon ketauhidan ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini ya doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Nah ini ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ya, berdoa, ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman ya, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikuti, maka sesungguhnya orang ini termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah makanya kenapa ya kalau habis umroh, habis haji pengennya ke sana terus, kan ini doa Nabi Ibrahim ya. Nah di sini doa Nabi Ibrahim bahwa doanya itu adalah, nah tadi, jadikan manusia itu cenderung ya kepada mereka, dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi, di langit. Segala puji bagi Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami ya di hari tua kami Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar ya, maha memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Ya Tuhan kami, berilah ampunan aku dan kedua orang tuaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Ini bagus doanya. Dan hari ini kita bisa lihat ya bagaimana suburnya, makmurnya ya tanah Arab, karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria. Nah ini Nabi Zakaria ya. Sejarah sudah mencatat bahwa Quran ya, bahwa Nabi Zakaria dan istrinya itu sudah berusia lanjut, belum memiliki seorang anak ya. Nabi Zakaria terus berdoa sama Allah ya supaya dikasih anak atau dikasih keturunan. Nah meskipun Nabi Zakaria tahu bahwa kondisi istrinya sulit karena mandul ya, kemudian Nabi Zakaria tidak putus asa, tetap berdoa, tetap berharap. Ini dahsyatnya doa ya, tetap memohon, tetap berdoa kepada Allah supaya dikasih anak ya sebagai pewaris dan penerus risalah kenabian beliau. Doa Nabi Zakaria ini tercantum dalam Quran surah Maryam ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliyya
yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini ya doanya Nabi Zakaria. Jadi walaupun sudah tua, sudah usia lanjut, tetap pengen punya anak ya, sambil berdoa sama Allah. Padahal tahu istrinya mandul, udah 90 lebih gitu ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya tulangku sudah lemah, kepalaku sudah banyak ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga, yaitu sebagian keluarga Yakub, dan jadikan ia ya Tuhanku sebagai orang yang diridhoi. Ya doanya bagus ya. Rabbi waj'alhu rabbi radiyya. Nah ini. Sehingga Nabi Zakaria kan terus tanpa henti berdoa gitu ya, seperti doa tadi ya yang di atas, terus berdoa ya. Rabbi ini wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Terus itu ya Nabi Zakaria berdoa tidak henti-henti. Bahwa dalam ayat lain pun diceritakan bahwa Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini bagus ya, sebagai orang tua harus banyak baca doa ini ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Tuhanku berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jadi zurriyatan thayyibah ya, bahwa kita minta Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi maksud dari zurriyatan thayyibah, anak baik yang dipinta ya oleh Nabi Zakaria itu apa maksudnya? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyampaikan bahwa yang dimaksud anak yang baik pada ayat di atas adalah anak yang berakhlak mulia, anak yang punya adab yang baik. Jadi minta sama Allah itu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maksud dari dzurriyyatan thayyibah itu kita mohon sama Allah ya, Nabi Zakaria sama Allah dikasih anak yang akhlaknya baik, anak yang berakhlak mulia ya, memiliki adab yang baik. Kalau Imam Jalalain ya, Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti mengemukakan bahwa anak yang baik adalah anak yang salih. Nah, pendapat ini juga serupa ya dengan pendapat dari Abu Bakar Jabir Al-Jazair ya hafizahullah. Nah, di sini ya pendapat para ulama, anak yang baik itu yang dimohonkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah adalah anak yang salih, dan menurut Syekh Imam An-Nawawi bahwa anak yang salih adalah manusia yang memenuhi hak Allah dan hak manusia atas dirinya. Nah ini ya Nabi Zakaria. Kemudian ada juga kisah doa ibu kepada anaknya. Nah ini yang ditulis oleh Hafidz bin Abi Dunya. Nah di sini ya. Tetapi wallahu alam ya, ini tentang kisahnya, bahwa ada sebuah cerita ya dalam kitab Mu'jam Ad-Da'wah yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Abi Dunya, menceritakan sebuah kisah tentang dahsyatnya doa seorang ibu terhadap anaknya yang sudah mati kemudian hidup kembali gitu ya. Dari Anas bin Malik, dia bercerita bahwa suatu hari kami menjenguk, ini anak kata Anas ya, Anas bin Malik bercerita, suatu hari kami menjenguk seorang anak muda dari Ansor ya, dari Madinah yang sedang sakit berat. Kami tidak beranjak dari sisinya sampai ajal menjemput. Kemudian kami membentangkan kain ya untuk menutupi wajahnya. Ibunya sudah lemah dan sudah tua ya, berada di samping kepalanya. Kemudian kami menoleh kepada ibu itu dan menghibur ya, berharaplah pahala dari Allah atas musibah yang menimpamu. Kemudian si ibu nanya, apakah anakku sudah meninggal? Tanya perempuan itu. Ya, jawab kami. Benarkah apa yang kalian katakan? Tanyanya lagi. Benar, jawab kami. Lalu perempuan itu mengelurkan tangannya ke langit ya, berdoa sama Allah. Berdoanya seperti ini, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pasrah kepadamu dan berhijrah kepada Rasulmu.
dengan harapan agar Engkau berkenan menolong aku dalam setiap kesulitan. Ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada aku musibah ini pada hari ini. Kemudian dibukakan penutup wajah yang telah kami tutupkan kepada anak muda itu. Tidak berapa lama kemudian kami menyantap makanan bersamanya. Nah, dengan kuasa Allah anak muda itu kembali hidup. Dari kisah itu ya, pelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, kisah ini memberikan bukti akan dahsyatnya kekuatan doa seorang ibu yang salihah ya. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi kepada umatnya. Dan tentu saja hal ini akan mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah meragukan doa orang tua dan selalulah meminta doa kepada orang tua kita. Yang kedua pelajarannya adalah kisah ini memotivasi supaya kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan berpikir mengapa doa kita belum dikabul ya. Percaya bahwa ketika doa kita belum dikabul, maka kita akan mendapatkan dua pahala berdoa ya, dan pahala bersabar menunggu keputusan Allah. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Pokoknya Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai pada waktu yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sini ya ada makna doa. Nah, kita sudah belajar ya bahwa pentingnya kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak ya. Tadi ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya siapa? Nabi Zakaria gitu ya. Pokoknya kita harus semangat untuk terus berdoa. Nah, doa itu berasal dari bahasa Arab ya. Dalam Al-Quran banyak sekali kata doa ya diulang, sangat banyak ya. Nah, diantaranya di sini bahwa berbeda-beda ya misalnya. Tapi langsung saja kita pada ini ya, pada pendapat yang satu ini, bahwa doa ini diantaranya ibadah ya, yaitu ibadahnya makhluk kepada Sang Khalik. Doa itu adalah al-isti'anah, al-istighosah ya, mohon pertolongan atas bantuan kepada Zat yang Maha Kuasa. Anida, memanggil, yaitu panggilan hamba terhadap Allah. As-su'al, permintaan atau permohonan ya, ini secara bahasa. Permohonan dari makhluk yang rendah kepada Sang Khalik yang Maha Tinggi. Ada juga yang mengartikan doa itu at-tahmid, yaitu pujian makhluk terhadap Khalik, dan masih banyak lagi secara bahasa ya. Kemudian secara istilah ya, bahwa doa itu kalau menurut pendapat At-Tibi melahirkan kehinaan dan kerendahan diri dalam keadaan tidak berdaya, tidak berkekuatan, kemudian menyatakan hajat, keperluan ya, ketundukan kepada Allah. Dalam pengertian amalan agama, pokoknya doa itu dikenal sebagai upaya memanggil Allah ya, dalam rangka mengajukan permohonan kepada Allah. Dengan berdoa berarti kita menyatakan apa yang dikehendaki terhadap Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Ya, tadi sudah disampaikan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya, jawab bahasanya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di sini ya bahwa ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab ya, asbabun nuzul ayat ini. Di antaranya ketika ada seorang dari Arab Badawi ya datang kepada Nabi dan bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat? Ya, ini makluman orang Badawi ya. Sehingga kami dapat apakah Tuhan kita dekat sehingga kami bisa bermunajat atau memohon kepadanya, atau jauh sehingga kami harus menyerunya? Gitu ya, ini kata orang Arab Badawi. Kemudian Nabi terdiam ya sampai turun ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan orang Arab Badawi. Nah, ini tadi ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, jadi ada riwayat lain juga yang menceritakan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah mengatakan bahwa janganlah berkecil hati ya dalam berdoa, karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan memperkenankannya. Nah, ini ya, berkatalah salah seorang di antara mereka, wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana? Sebagaimana jawabannya turun ayat 186 ya Al-Baqarah, dan diriwayatkan dari Ibnu Asakir yang bersumber dari Ali.
Nah, lebih jauh pengertian dan uraian dari ayat di atas akan diperjelas ya apa sebenarnya doa itu dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku. Secara sederhana ada 3 hal penting dalam ayat ini ya ketika seorang hamba bertanya tentang Allah, yaitu tentang zat Allah, tentang sifat Allah, dan tentang perbuatannya. Ketika pertanyaan itu tentang zat, maka hal tersebut pasti bermakna tentang jauh dekatnya Allah. Jika pertanyaan itu tentang sifat, maka bermakna apakah Tuhan mendengar permohonannya, dan sekiranya ia bertanya tentang perbuatan, bermakna apakah Tuhan memperkenankan permohonannya. Kemudian pada kalimat fa inni qarib, bahwasanya aku itu dekat gitu. Dekatnya Allah dengan para pemohon itu sehingga tidak ada pun yang luput dari pengetahuannya. Hal yang demikian sangat mudah ya bagi Allah untuk memperkenankan permohonannya, mengabulkan doanya, dan memenuhi hajat serta cita-citanya. Ada sebuah riwayat ya dari Abu Musa Asy'ari, dia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah menyerang ya ke negeri Khaybar atau menuju Khaybar, datanglah orang-orang ya ke sebuah lembah. Kemudian suaranya keras ya, mereka itu bertakbir gitu ya. Jadi maksudnya berdoa sama Allahnya keras ya. Sehingga Nabi menegur, ya ayuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum falakum la tad'una asam wala ghaiban annakum tad'una sami'an basira qariban wa huwa ma'akum. Wahai manusia, kasihanilah dirimu ya, hentikan berteriak dengan suara keras, karena sesungguhnya kamu itu tidak bermunajat kepada Tuhan yang tuli ya. Sesungguhnya kamu itu memohon kepada zat yang maha melihat, yang dia sangat dekat denganmu gitu. Nah, bahwa kalimat selanjutnya mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan permohonan orang yang memohon kepadaku, kata Tuhan. Bagi mereka yang mau berdoa, memohon kepada Allah, berarti mereka adalah hamba yang sudah mengakui bahwa dirinya sangat lemah, menyandarkan permohonan dan segala keinginan hanya kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku, dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Pada kalimat di ayat di atas yang menerangkan bahwa apabila Allah sudah menyeru ya supaya beriman dan percaya kepada Allah, hendaklah mengikuti perintah Allah. Pasti Allah memperkenankan permohonannya, sehingga semoga dengan adanya keimanan mereka mendapatkan petunjuk dan selalu berada dalam kebajikan. Nah, ada sebuah catatan penting bagi kita semua bahwa mereka yang diperkenankan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan gitu ya. Bahwa yaqulullah ta'ala ana inda zanni abdi, sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Ketika kita berprasangka Allah pasti mengabulkan, insya Allah Allah kabulkan. Tetapi ketika kita pesimis, ragu-ragu apakah Allah akan mengabulkan doa kita, ya seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah itu tergantung prasangka hambanya, maka harus berprasangka positif sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ana inda zanni abdi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni, bahwa aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi, jika ia ia mengingatku saat sendirian, aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Kemudian fa iza dzakaroni fi nafsi zakartu fi nafsi, fa in dzakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum, dan jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat ya. Kemudian wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an, dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan jika dia mendekatku sehasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Kemudian wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayya ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi pokoknya Allah itu ya subhanallah, jika kita mendekat kepadanya satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu depa, dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat.
Nih kata Allah ya, bahwa harus hati-hati bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi kita harus positive thinking terus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih banyak ya penjelasannya tentang fadilah berdoa ya. Doa adalah sarana zikir, doa adalah sebuah harapan, doa adalah penyemangat gitu ya. Doa ada adab-adabnya ya, harus hadap kiblat dulu dan sebagainya. Nah, mungkin akan kita lanjutkan ya di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua tetap semangat untuk berdoa dalam setiap helaan nafas kita ya, untuk putra-putri kita, memberikan yang terbaik di setiap sujud terakhir kita, di setiap kesempatan ya, kita mendoakan yang terbaik untuk putra-putri kita ya. Tadi sudah banyak sekali contoh-contohnya bahwa doa itu la yuradul qada illa bidu'a, bahwa takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa diantaranya. Maka perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikianlah apa yang telah disampaikan pelajaran Jazakillah ahsanal jazaa Bunda Doktor atas ilmunya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dapat mengamalkan sebagai orang tua. Harapan yang kita harapkan kepada anak-anak kita semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan terwujud, tercapai apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah dengan berakhirnya pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, Masya Allah, sehingga dapat memberikan ilmu kepada kita semua. Marilah